Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Talenta Emma Renata Marbun, SE MSI. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Sisingamaraja 12 Tapanuli, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen dengan NIDN 0124047702. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah manajemen pemasaran dengan bobot 3 SKS yang dipelajari pada semester ganjil. Dalam proses pembelajaran saya menggunakan metode DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun pencapaian pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran yaitu: pertama, menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 4. Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan secara efektif. 5. Menguasai konsep teoritis dan prinsip manajerial. Dari hasil pembelajaran, mahasiswa diharapkan: 1. Mahasiswa dapat menjelaskan pembahasan rencana pembelajaran semester dan kontrak perkuliahan. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian pemasaran dan era perkembangannya. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pemasaran produk. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan pemasaran jasa. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan periklanan, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Yang 6. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep harga dan strategi harga. 7. Mahasiswa mampu menjelaskan mengelola saluran pemasaran dan rantai pasokan. Ke-8. Mahasiswa mampu menjelaskan segmentasi, targeting, dan positioning. Ke-9. Mahasiswa mampu menjelaskan membangun merek yang kuat. Ke-10. Mahasiswa mampu menjelaskan riset pemasaran. Ke-11. Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep komunikasi pemasaran. 12. Mahasiswa mampu menjelaskan pemasaran era modern e-commerce. 13. Mahasiswa mampu menjelaskan pemasaran global. 14. Mahasiswa mampu menjelaskan marketing plan. Adapun kajian materi pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran yaitu: 1. Pembahasan rencana pembelajaran semester dan kontrak perkuliahan. 2. Pemasaran dan era perkembangannya. 3. Pemasaran produk. 4. Pemasaran jasa. 5. Periklanan, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. 6. Konsep harga dan strategi harga. Ke-7. Mengelola saluran pemasaran dan rantai pasokan. Ke-8. Segmentasi, targeting, dan positioning. Ke-9. Membangun merek yang kuat. 10. Riset pemasaran. 11. Komunikasi pemasaran. 12. Pemasaran era modern e-commerce. 13. Pemasaran global. 14. Marketing plan. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah melakukan perkenalan dengan membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Lalu saya melakukan brainstorming dengan harapan bisa menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas, dan terbuka yang mendorong setiap mahasiswa untuk berperan aktif. Selanjutnya, saya membahas kontrak perkuliahan yang mana adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan termasuk topik, pembelajaran, dan tugas agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus, lebih giat, dan lebih serius. Selanjutnya, saya mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait proses pembelajaran melalui tugas, kuis, dan presentasi. Itulah gambar dari pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery, di mana proses penyimpanan materi kemahasiswaan ke mahasiswa dengan menggunakan beberapa strategi yaitu textbook, diantaranya buku karangan Kotler, Philip, dan Kevin Lane Keller 2009, Manajemen Pemasaran edisi ke-13, jilid 1 dan jilid 2, penerbit Airlangga Jakarta.
Kemudian media online digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait materi perkuliahan. Biasanya, di awal pertemuan dilakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi-materi pembelajaran sebelumnya dan akan dilanjutkan materi-materi yang akan datang. Strategi kedua adalah dengan case method dan collaborate learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan masalah belajar serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Selanjutnya dalam perkuliahan saya juga menggunakan saluran komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama menggunakan grup WhatsApp. Hal ini dilakukan untuk berinteraksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan hal-hal yang terkait dalam pembelajaran atau terkait kendala-kendala selama proses perkuliahan. Untuk pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran, di mana bagaimana proses cara saya melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa. Di awal pertemuan, saya menjelaskan bahwa bobot penilaian dari mata kuliah ini yaitu ujian akhir semester 20%, ujian tengah semester 20%, tugas 30%, kehadiran 10%, keaktifan mahasiswa 20%. Selanjutnya saya menampilkan proses pembelajaran saya di kelas dengan mata kuliah manajemen pemasaran secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Sekarang kita mata kuliah manajemen pemasaran. Untuk itu sebelum kita mulai, pada teman kita sebelum kita mulai pembelajaran kita berdua di mana kita berdua uji rasa cukup kami belajarkan kegiatan punya bapak atas segala berkat dan anugerah yang masih kau berikan kepada kami hingga pada hari ini. Jawab hasil utang dari kami akan menunda aktivitas kami yaitu Joshua, Cucu, Samuel, Heber, Raymond. Baik, kita mulai pembelajaran kita tentang manajemen pemasaran. Yang lalu semester yang pertemuan kemarin bahwa saya sudah jelaskan mengenai RPS, rencana pembelajaran untuk manajemen pemasaran pada mata kuliah manajemen pemasaran. Yang pertama ini materinya yaitu tentang mengenal pemasaran dan perkembangannya pada mata kuliah manajemen pemasaran. Sebelum saya menjelaskan apa itu manajemen pemasaran, siapa yang tahu pengertian dari manajemen? Ya, berarti manajemen adalah namanya dulu ya, bilang sama saya berarti dengan NIM. Nah, saya Bapak dengan NIM 2203026. Jadi pengertian manajemen itu adalah suatu proses mengatur orang, sumber daya, waktu maupun untuk mencapai tujuan organisasi maupun individu secara efisien dan efektif. Ya. Saya menjadi sadar manajemen adalah merupakan suatu proses perencanaan dan organisasian, pengarahan dan pemberdayaan sumber daya atau manusia, material, finansial, dan organisasi atau individu dengan cara yang efektif, tepat sasaran, dan efisien yang tidak ada waktu. Ya. Adapun fungsi manajemen, siapa yang tahu? Ya. Fungsi manajemen itu Namanya? nama saya Miris Mamora Link 2203025. 01025. Fungsi manajemen itu disingkat dengan POA. Yang pertama itu planning, yaitu menentukan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua itu pengorganisasian, yaitu pembagian tugas dan wewenang. Yang ketiga itu
mengawasi dan memimpin orang lain. Yang keempat itu controlling, di mana yaitu mengawasi agar kegiatan sesuai dengan rencana yang ditentukan. Ya, disingkat dengan uap ya. Berarti masih ingat semua ya. Baik, kita akan kembali ke topik kita mengenai pengertian daripada pemasaran. Pengertian daripada pemasaran itu yang pertama, menurut Philip Kotler tahun 2008, proses sosial dan manajerial dengan mana seseorang atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai. Yang kedua, sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang, jasa, ide dan kepada pasar sasaran agar dapat mencapai tujuan organisasi. Dikutip dari Basu Swasta tahun 2005. Itulah berarti konsep pemasaran berdasarkan daripada ahli ada dua ya, satu pemasaran sosial dan dua pemasaran manajerial. Pemasaran membantu menciptakan nilai bagi konsumen. Konsumen mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Komponen tersebut terdiri dari yang pertama produk. Produk adalah kombinasi dari barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasarannya. Yang kedua, harga atau price. Harga merupakan nominal atau jumlah uang yang harus dibayarkan atau dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa. Yang ketiga, tempat, place. Tempat merupakan aktivitas perusahaan yang membuat produk tersedia untuk ditargetkan konsumen. Tempat promosi. Promosi adalah suatu kegiatan yang mengkomunikasikan keunggulan produk atau jasa dan membutuhkan konsumen untuk membelinya. Yang ketujuh, proses. Proses umumnya terdiri dari prosedur, jadwal pekerjaan, mekanisme, aktivitas, dan hal-hal rutin di mana jasa disampaikan kepada konsumen. Ini ya, perkembangan pemasaran. Perkembangan pemasaran yaitu konsep pemasaran muncul pada pertengahan tahun 1950-an. Pada zamannya waktu itu perusahaan menjalankan pemasaran dengan dua kata, yaitu buat dan jual. Pada pemasaran mengatakan, inilah produk yang saya buat, silakan Anda beli. Kalau zaman dulu ya, buat dan jual. Orientasi pada saat itu berpusat hanya pada produk. Pelanggan tidak pernah ditempatkan pada posisi tertinggi. Produk apapun yang dibuat, pelanggan akan beli. Abad 21 sudah datang. Orang-orang menyebutkan abad 21 ini dengan abad informasi. Informasi dunia ditulangpunggungi oleh telekomunikasi dan komputer. Internet akan banyak mempengaruhi gaya hidup, sistem politik, kehidupan sosial, dan kecenderungan ekonomi. Masing-masing bidang banyak ditujukan dan banyak dipengaruhi oleh dunia informasi. Kalau zaman dulu itu kan maksudnya pemasaran itu buat dan jual. Kalau zaman sekarang apakah bisa seperti itu? Kita buat baru kita langsung jual tanpa adanya yang dibantu oleh telekomunikasi atau komputer. Nggak bisa sekarang ya. Kalau misalnya saya jual buat misalnya ada seperti puding lah ya. Kalau nggak saya publikasikan melalui telekomunikasi atau komputer atau medsos, apakah itu laku? Kan enggak kan? Bisa. Caranya? Kalau dijual di tempat ramai atau pasar. Oh, itu bisa juga ya, buat dan jual. Kalau di pasar, kalau berupa makanan ya, puding itu kan. Tapi kalau misalnya nggak kita, kalau untuk yang selain pasar itu, misalnya kan saya kan nggak mungkin di pasar itu kan sudah banyaklah pelanggan saya, tapi saya kan mau banyak mengembangkan lagi usaha saya itu, yang produk yang saya jual. Apa yang saya gunakan?
media sosial kan. Jadi maksudnya itu ya, maksudnya perkembangan zaman itu yang membuat kita juga harus update ya untuk informasi. Era globalisasi memberikan pengaruh cukup besar bagi pemasaran dan pertumbuhan tantangan-tantangan baru dalam profesi pemasaran masa kini. Pemasaran dituntut untuk dapat memahami bagaimana kejadian-kejadian yang ada di berbagai penjuru dunia mempengaruhi pasar domestik dan peluang pencarian terobosan baru. Dan tentu saja kita bisa jual produk di pasar, tapi setelah kita jalan itu ternyata harus juga mengikuti kemajuan teknologi ya. Ini ya, lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah faktor-faktor yang dan kekuatan di luar bagian pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan sasaran. Lingkungan pemasaran terdiri dari lingkungan mikro dan lingkungan makro. Menurut Abdul dan Kadri 2012. Perusahaan harus terus melakukan pengamatan atau observation secara terus-menerus dan beradaptasi dengan lingkungan yang bersifat kompleks dan terus berubah-ubah. Dengan mempelajari lingkungan, perusahaan dapat menyesuaikan strategi perusahaan untuk memberi tantangan dan peluang pasar yang baru atau goals of market. Di sini ada yang ada usaha atau sesuatu, punya usaha online atau offline? Nggak ada? Nggak ada ya? Atau ada yang sudah, misalnya kan seperti TikTok itu kan, setelah banyak followernya bisa menjualkan hasil produk TikTok itu, ada? Seperti itu? Hah? Berarti nggak? Kasih. Followernya berapa? Biasa ya, biar tahu followernya. Ya kan, itu kan lumayan kan? Misalnya berapa? Ada 600 ya? 600 kan ada produk yang bisa kita jualkan dari TikTok itu kan? Ya kan? Kalau yang di belakang ada? Nggak ada? Nggak, sini juga? Nggak ada? Kalau yang 500 lebih? Hah? Oh, jualannya Shopee. Berarti ada lah misalnya. Apa itu? Makanan? Makanan apa? Oh, ada itu ya. Apa namanya? Hah? Iya. Ya, semoga sukses ya. Baik, ruang lingkup pemasaran yang satu, lingkup internal. Dalam merancang pemasaran, manajemen pemasaran selalu berhubungan dengan kelompok lain dalam perusahaan seperti manajemen tingkat atas, keuangan, riset dan pengembangan produk, riset dan development, bagian pembelian, bagian pabrik dan akuntansi. Yang kedua, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor tidak langsung yang berada di luar kendali pasar. Faktor tersebut membuat pemasar untuk menyesuaikan dengan lingkungan dalam hal mempertahankan produk agar konsumen menjadi loyal terhadap produk perusahaan. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan makro dan mikro. Ini yang jauh ke Jakarta. Oh, luar negeri belum? Hah? Belum ya. Agak susah apanya ya untuk pengirimannya ke luar negeri. Biayanya ya. Baru produknya itu juga ya, karena nggak tahan lama ya. Baru yang kedua, dalam hal pemasok bahan baku Indomie, SBU sudah bekerjasama dengan PT Bogasari yang menyediakan tepung terigu merupakan salah satu dari Indofood. Dalam posisi yang sama sebagai ibu itulah, kerjasama yang terus kuat terjalin dan membuat SBU Noodle semakin kuat dalam hal memasok bahan baku pembuatan Indomie. PT ya. Etika pemasaran adalah standar etika yang
Pariwara Indonesia dan atau yang disebut dengan PP yang berisikan ketentuan normatif yang menyangkut profesi dan usaha perikanan yang telah disepakati oleh untuk dihormati, ditaati dan ditegakkan oleh semua asosiasi dan lembaga pengembangannya. Isu etis dalam pemasaran pada dilema moral yang muncul pada ketika perusahaan terlibat dalam kegiatan pemasaran yang mungkin dianggap tidak etis atau tidak bermoral, sehingga isu etika dalam pemasaran penting karena dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap reputasi dan hubungan perusahaan. Konsumen semakin sadar dan praktik etis dan cenderung mendukung perusahaan yang sejalan dan dengan nilai-nilai mereka. Di sisi lain juga praktik-praktik yang tidak etis seperti ketidaktransparan sebuah informasi. Ya. Baik, saya perkenalkan nama saya Yasida dengan tim 2020. Saya ingin bertanya, bagaimana konsep pemasaran berbasis nilai atau value based marketing yang dimana fokus pada manfaat pelanggan dapat membantu perusahaan bersaing di pasar yang sangat kompetitif. Saya kami coba menjawab bagaimana konsep pemasaran berdasarkan value berbasis manfaat pelanggan dan meningkatkan pasar yang kompetitif. Terkait dengan ini, konsep pemasaran berbasis nilai berfokus pada pelayanan dari suatu perusahaan, di mana perusahaan menciptakan proporsi nilai yang jelas dan membedakan diri dari perusahaan pesaing dengan memahami kebutuhan atau preferensi dari konsumen, preferensi dari pelanggan, sehingga perusahaan dapat meningkatkan daya saing dan loyalitas pelanggan di pasar yang menjadi kompetitif. Baiklah, sedikit tambahan untuk meningkatkan nilai. Namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Dilan Nahar dengan NIM 2021-135. Yang tadi untuk meningkatkan nilai value di tengah pasar persaingan yang kompetitif. Nah, yang pertama itu pastinya perusahaan perlu memperhatikan merek, yang dimana citra merek itu dapat meningkatkan loyalitas pelanggan serta mempertahankan perusahaan di tengah persaingan yang sangat ketat. Yang kedua itu inovasi dan kreativitas. Peningkatan kolaborasi dengan mitra atau supplier seperti kita mengasih produk kepada selebgram untuk diposting ke media sosial dapat mengembangkan produk kita di tengah persaingan yang sangat ketat. Ya, dan yang kedua itu meningkatkan kemampuan adaptasi di tengah perubahan pasar yang sangat ketat. Terima kasih banyak. Udah ada 3. Gimana? Udah bisa diterima? Maaf sebelumnya teman-teman, mungkin saya akan tambahkan. Setelah saya dalami tentang materi ini, jawaban yang lebih pas menurut saya adalah fokus pada manfaat emosional dan fungsional yang dirasakan pelanggan. Contohnya, saya sebagai seorang pelanggan, yang dimana wajah saya mengalami kerusakan parah, tetapi saya melihat sebuah perusahaan, penjual skincare yang mungkin dengan promosi yang berlebihan namun overclaim, tidak sesuai dengan yang saya butuhkan. Jadi itu yang saya jadi perusahaan itu tidak sesuai dengan saya. Yang saya butuhkan adalah produk yang dimana sesuai dengan yang saya butuhkan dan sesuai dengan emosional saya. Bagaimana contohnya ada sebuah perusahaan B yang menjual skincare yang sangat tidak overclaim dan sesuai dengan apa yang saya butuhkan, dan mereka juga memberikan sebuah review yang dimana bukan hanya kebohongan semata, yang dimana banyak perusahaan yang menjual seperti kebohongan yang contohnya teman saya sebagai influencernya, dia mengatakan bahwa setelah menggunakan produk A, wajah saya lebih cerah, tidak berjerawat dan sebagainya. Padahal tidak seperti itu. Foto yang sebelum dan sesudah itu sudah berbeda. Sebelum itu ditangkap di foto pas 3 tahun sebelumnya, tetapi
menggunakan produk yang bukan merupakan produk A, yang dimana itu merupakan kebohongan publik yang biasanya sering kita temukan dalam owner-owner atau mafia skincare yang biasa kita kenal di TikTok. Dan yang saya butuhkan itu adalah sebuah produk yang dimana sangat berpengaruh bagi saya, baik emosional dan fungsionalnya, dan itu yang saya butuhkan. Dan menurut saya jawaban teman tadi sudah benar, namun saya hanya melengkapi saja. Terima kasih. Ya, sama ya, pengertian Revi tadi dengan apa namanya, Rahel. Dan juga kalau tadi apa namanya, Mariasita itu lebih jelas langsung ke produknya ya, langsung ke misalnya kayak skincare, apalagi sekarang. Tapi pas yang bilang siapa Rahel bahwa itu perlu juga selebgram untuk itu. Jadi maksud juga itu tadi kayak yang kita belajar isu-isu etika tadi ya kan, dalam pemasaran dia terlalu berlebihan untuk mempromosikan produknya ya kan, padahal kayak selebgram itulah kan bisa diedit zaman sekarang ya, bisa aja udah usianya hampir 90 tahun pakai skincare A bisa jadi 17 tahun ya kan sekarang ini ya kan. Apalagi di TikTok sekarang banyak kali apa namanya itu fitur-fitur untuk filter ya kan, filter wajah itu ya kan. Wajah saya misalnya ada kerutan bisa langsung kinclong, glowing ya kan. Nah seperti itu. Sebenarnya kalau tadi ke pengarahnya itu dari pengertiannya yang disampaikan tadi sama ada itu bahwa itu langsung dari produknya dan langsung daripada prakteknya langsung ya yang kita alami selama ini ya kan. Sama seperti juga tapi sekarang skincare ya dengan obat pelangsing ya kan. Obat pelangsing juga seperti itu kan, promosinya berlebihan padahal nanti bisa situ ada editnya ya kan. Editnya rupanya udah turun katanya 50 kilo padahal tidak itu ya kan. Pas kita makan konsumsi ternyata yang turun itu apa? Kesehatan ya kan. Yang turun justru kesehatan kita, asam lambung semakin parah. Yang ada aturan tadi tidak ada asam lambung jadi ada asam lambung ya kan. Yang ada tadinya ususnya bagus ternyata jadi kanker kan. Itu seperti itu ya, itulah isu-isu tadi kayak reviewnya kan. Seperti apa kan ada itu, ternyata saya makin ini gitu kan. Kalau kebanyakan jeleknya ya jangan dipilih produk itu ya. Tapi kalau banyak yang ininya berhasilnya ya mungkin bisa lah untuk 70% kita memakai produk tersebut ya. Terima kasih atas perkuliahan kita hari ini. Dan terima kasih juga sudah melakukan diskusi untuk pelajaran materi kita dalam pada hari ini ya. Untuk selanjutnya ke minggu depan nanti akan saya berikan tugas supaya minggu depan dalam bentuk presentasi ya. Bisa kan? Nanti kita berbagi kelompok ya. Nanti kita berkomunikasi lagi via WA ya, via WA grup kita ya. Selamat siang semuanya. Siang Bu. Siapa yang bisa buat doa penutup? Kan tadi udah doa penutup buka, masa kita nggak bisa penutup? Mari kita satukan kita dalam terima kasih Bapak dan Yesus atas segala cerita kasih yang memberikan masih pada berkumpul di dalam kesempatan. Terima kasih kami sudah selesai melaksanakan belajar pembelajaran kami. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami terapkan dalam kehidupan bangsa yang baik. Bapak dan Indonesia yang baik. Demikianlah video pembelajaran ini saya persembahkan dalam unjuk karya PDD UKAP TPT. Semoga bermanfaat untuk mahasiswa dan masyarakat umumnya. Horas, horas, horas.